Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pemateri kami, yaitu tentang model pembelajaran. Gimana bacanya? Discovery learning atau penemuan. Oke, yang pertama pengertian dari model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Model pembelajaran ini adalah teori yang belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang berorganisasi sendiri. Maksudnya yang berorganisasi sendiri, intinya seorang guru dengan cara mengatur proses belajarnya dengan sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui dan sebelumnya tentu belum atau tidak disampaikan secara dahulu, akan tetapi siswa itu menemukan atau sudah menemukannya dengan cara sendirinya gitu. Jadi guru tidak menjelaskan secara detail, akan tetapi bagaimana caranya agar siswa itu sebelum kita menjelaskan secara detail, siswa bisa atau sudah mengerti maksud dari guru itu gitu. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuannya ini artinya sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungannya melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, itu maksudnya nggak harus kita menjelaskan secara detail, akan tetapi siswa bisa mengambil kesimpulannya gitu. Nggak baca, ini juga ini nggak baca. Kebaca kok, baca nggak? Ya udah. Untuk selanjutnya ciri dan karakteristik yang akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Ciri dan karakteristik model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, 3 ciri utama pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Ini dijelasin nggak? Dijelasin. Mengeksplorasi adalah penjelasan atau penjelajahan atau pencarian dengan tujuan menemukan sesuatu. Memecahkan masalah yaitu usaha untuk mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah. Terus yang kedua, berpusat pada peserta didik, yaitu karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah lama. Selanjutnya, pengaplikasian metode discovery learning di kelas. Langkah-langkahnya, yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, guru terlebih dahulu menentukan tujuan dari proses pembelajaran tersebut, kemudian mengidentifikasi peserta didik yang meliputi kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Tahap yang kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan.
atau stimulation. Di sini guru memulai kegiatan PBM atau proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan. Teknik bertanya ini dilakukan dengan siswa dan pertanyaan itu yang dapat menghadapkan mereka pada kondisi yang mendorong eksplorasi dan ide-idenya. Di sini siswa akan memiliki keinginan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Siswa akan merasa dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan mereka untuk memikirkan ide-ide. Yang ketiga, tahap identifikasi masalah atau problem statement. Di sini guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Teknik ini berguna untuk membangun pemikiran siswa agar terbiasa dalam memecahkan problem atau suatu masalah. Kemudian salah satu masalah tersebut dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang keempat, tahap penyimpulan data atau data collection. Di sini guru membantu peserta didik untuk dapat mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Tahap yang kelima, tahap pengolahan data atau data processing, atau yang sering disebut dengan pengkodean atau kategorisasi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Di sini guru membimbing peserta didik dalam kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik itu melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Tahap yang keenam itu ada tahap pembuktian atau verification. Di sini guru membimbing peserta didik untuk melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mendapatkan pembuktian yang benar pada hipotesis yang ditetapkan yang nantinya dihubungkan dengan hasil. Yang ketujuh, tahap menarik kesimpulan atau generalization. Di sini guru berdasarkan hasil verifikasi akan dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Siswa diminta untuk menarik kesimpulan. Di sini guru membimbing peserta didik untuk merumuskan prinsip dan generalisasi dari hasil penemuannya. Penilaian dalam metode discovery learning ini mencakup aspek proses, domain kognitif, sikap atau penilaian hasil kerja yang telah diselesaikan siswa. Adapun penggunaan penilaian aspek masing-masing, contohnya seperti aspek afektif, kognitif, psikomotorik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, baik berupa tes maupun non-tes. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.